Selamat malam Indonesia. Waduh, akhirnya Riri Artakusuma menyapa Anda bersama Ayah Edi dalam Indonesia Strong From Home. Ada yang bingung kali ya lah, kok Riri gitu kan, malam-malam menyapa Anda. Tapi ini satu kehormatan bagi saya. Senang banget udah lama nggak ngobrol bareng Ayah Edi, nggak dapat ilmu dari Ayah Edi. Dapatnya sih dapat, tapi hanya melalui website Smart FM, rangkuman-rangkuman talk show Ayah gitu ya. Tapi kali ini semua listener, kita semua, tidak hanya saya, kita akan mendapatkan inspirasi baru dari Ayah. Nah, kita jumpa lagi dalam Indonesia Strong From Home. Nanti selama 2 jam ke depan akan berbincang-bincang bersama Ayah Edi ini. Ini sudah ada Ayah di hadapan saya. Ayah, selamat malam Ayah. Selamat malam Mbak Riri, apa kabar Mbak? Baik banget Ayah. Ayah kabarnya gimana? Alhamdulillah luar biasa. Mudah-mudahan Smart Listener juga ini ya kabarnya sehat ya. Sehat. Ayah tadi nggak kehujanan ya kesini ya? Kalau hujan iya, tapi kebetulan badannya nggak kehujanan. Iya. Oke, benar-benar ya. Oke, semua listener nanti Anda bisa berinteraksi selama talk show ini berlangsung. Silakan di 021 398 33888 ataupun SMS di 0812 11 12 959 ya. Nah, Ayah, pada malam hari ini kita akan berbincang-bincang mengenai tabur tuai, begitu nih ya. Nah, kalau yang biasa saya pahami, yang saya ketahui, biasa kalau tabur tuai kita nanam baik, nanti hasilnya jadi baik gitu. Kalau tanam buruk, nanti hasilnya jadi buruk. Nah, kalau dari Ayah sendiri, kenapa sih mengangkat topik satu ini? Ada kaitannya nggak dengan hal-hal yang tadi Riri sebutin? Iya, tabur tuai sebenarnya adalah hukum alam. Kita bisa membawakan tema tabur tuai ini dalam 2 perspektif, Ria. Kalau yang perspektif spiritual, biasanya dimaksud tabur tuai itu adalah kalau kita ingin hidup makmur, maka kita lebih banyak memberi. Nah, apa yang kita beri itu nanti akan kembali dalam bentuk berlipat. Itu kalau dalam konteks agama ya. Tapi kalau dalam konteks parenting, tabur tuai itu adalah apa yang kita tabur, maka itulah yang akan kita tuai. Jadi kalau kita menabur jagung di halaman atau di tanah ya, itu tidak mungkin nanti yang tumbuh kedelai. Tetap jagung ya Ayah? Pasti jagung. Pasti jagung. Nah, begitu juga dengan anak kita gitu. Anak kita ini kan seperti lahan ya. Jadi lahan yang sedang kita semai. Nah, apa yang kita semai di sana nanti itulah yang akan tumbuh gitu, tumbuh menjadi besar. Itulah dia. Seperti itu. Jadi seperti tadi di awal Riri bilang bahwa kalau kita naburnya hal-hal yang baik pada anak kita, otomatis nanti setelah besar dia jadi orang baik. Oke, Ayah, tapi kenapa sih Ayah tertarik untuk bahas hal ini? Apakah Ayah melihat fenomena kok mungkin ini kan kaitannya sama parenting gitu ya, sama bagaimana pola asuh orang tua kepada anak. Jadu, mudah-mudahan calon ibu yang baik. Amin, insya Allah. Amin gitu ya. Nah, ini bagaimana Ayah? Kenapa? Mungkin Ayah melihat fenomena yang unik sampai akhirnya Ayah memutuskan coba diri kita bahas soal tabur tuai ini gitu. Sangat unik ya, sangat unik begini. Sebenarnya ini sebuah realitas, Ri. Realitas ya, yang kita lihat sehari-hari. Barusan di off air saya ngobrol sama Riri ya bahwa sebenarnya hidup di Indonesia ini kalau kita bicara tentang manner itu sangat capek sekali gitu. Kita mudah-mudahan ya termasuk di antara orang-orang yang ingin berbuat baik, yang melakukan baik, ingin tertib. Itu bahkan dulu waktu saya sempat tinggal di luar negeri dipanggilnya Pak Tertib, Ri. Saking tertibnya gitu. Saking tertibnya, teratur gitu. Teratur, jadi kalau janji tepat waktu, kalau bilang iya, enggak gitu. Pokoknya sampai kartu tilang pun isinya kosong ya, enggak pernah ditilang sama polisi. Saking tertibnya gitu, dipanggilnya Pak Tertib. Tapi begitu pulang ke Indonesia kok untuk jadi orang baik aja susah sekali gitu ya. Mau tertib itu susah begitu. Jadi kadang-kadang ada rasa lelah di dalam batin. Cuma kalau kita perhatikan kan, segala sesuatu itu kan ada hukum sebab akibat ya. Yang kita rasakan ini kan adalah akibat atau hasil. Nah, dulu yang ditabur apa sih sebenarnya? Gitu terhadap kita, generasi kita nih, generasi Riri, generasi saya, dan generasi kita semua yang ada di jalan raya misalnya. Dulu yang ditabur itu apa sih kepada mereka? Kok sampai hasilnya kayak gini, negeri ini kok kayak gini gitu, politisinya kayak gini, ketua partainya kayak gini, pejabatnya kayak gini. Sebenarnya dulu yang ditabur itu apa begitu kan? Pertanyaannya mengarah ke sana. Nah, kalau misalnya media tabur dan yang menabur itu jelas kan,
polanya kalau nggak orang tua yang menabur, ya sekolah gitu. Cuma 2 kok yang berpartisipasi aktif. Sisanya adalah lingkungan. Lingkungan itu adalah penguat, ya, atau saling menguatkan, gitu. Jadi kalau misalnya yang ditabur adalah gulma, maka gulma itu akan berkumpul menjadi kumpulan gulma. Nah, kalau yang ditabur itu adalah bunga-bunga Kristen, bunga-bunga Kriskan gitu ya, maka yang sekarang tumbuh itu adalah bunga-bunga Kriskan begitu. Nah, justru kenapa saya angkat ini supaya kita semua berpikir dulu sebenarnya yang ditabur karena kita apa sih? Oke. Nah, ini bisa jadi bahan refleksi juga begitu ya, Ayah ya. Ya, kira-kira begitu. Nah, artinya kalau misalkan kita taburnya yang baik, pasti hasilnya juga yang baik. Tapi kan Ayah dalam mendidik putra-putri gitu atau anak-anak kita kan biasanya kalau tadi sebelum kita on air itu kata Ayah ada hal-hal kecil gitu ya yang kadang-kadang sepele tapi kalau tidak diperhatikan dengan baik akhirnya malah kok jadi kebiasaan buruk begitu Ayah. Ya. Nah, ini gimana ya Ayah ya untuk pola-pola kebiasaan-kebiasaan yang kayaknya kurang baik kemudian diminimalisir deh gitu. Nah, gimana nih Ayah? Ya, saya mengkaitkan tabur tua ini kemana-mana ya, Ria. Yang pertama kan tadi saya bicara sekolah, orang tua ya. Yang kedua sekolah. Nah, kebetulan Riri tanya tentang rumah. Nah, rumah-rumah kita itu menabur benih apa sih ke anak-anaknya sehingga anak-anaknya sekarang seperti ini, tidak santun, tidak sopan, bahasanya kurang baik. Kemudian sering menggunakan teriakan dan sebagainya, termasuk di angkatan saya gitu, di generasi saya. Nah, dari situ kita harusnya bisa melihat dulu yang saya tabur apa. Yang ditabur para orang tua itu rata-rata adalah kecerdasan, kepintaran, nilai tinggi, juara umum, dan sebagainya. Itu yang ditabur ke anak-anak kita. Jadi yang tumbuh di dalam diri anak kita itu ya satu, juara yang arogan karena tidak ditabur bibit-bibit rendah hati, tidak ditabur bibit-bibit toleransi, tidak ditabur bibit-bibit saling menghormati, respect each other. Itu tidak ditabur bibit itu. Makanya begitu tumbuh kecerdasan, dia adalah cerdas yang arogan, cerdas yang menghina, cerdas yang membuat trik-trik yang mengakali orang lain, cerdas yang memanipulasi. Hasilnya persis seperti apa yang kita taburi. Cerdas orang-orang kita. Coba kita perhatikan gimana nggak cerdas, Ri. Begitu tertangkap kasus hukum langsung tiba-tiba hilang ingatan kan. Gitu. Bener-bener ngelesnya oke banget gitu ya. Aduh. Ada yang hilang ingatan, ada yang sakit, ada yang dirawat, ada yang ini, ada yang itu. Itu kan produk-produk dari sebuah kecerdasan yang sebenarnya dulu pernah ditabur baik oleh rumah maupun oleh sekolah gitu ya. Kira-kira seperti itu. Maka inilah yang kita tuai. Nah, kalau kita sudah tahu hasil taburan kita dulu keliru, nah akankah kita akan menabur hal yang sama lagi? Seperti ini. Nah, apa yang harus dilakukan orang tua kan? Pertanyaannya begitu kira-kira. Nah, Ayah, cara menabur untuk mendapatkan padi yang baik aja pasti ada caranya kan gitu Ayah. Nah, pasti juga apalagi menabur kebaikan dalam diri seseorang. Betul. Apalagi anak-anak. Nanti kita bahas selepas jeda ya Ayah ya. Oke, Smile listener, ini baru di awal-awal ngobrol sama Ayah. Kalau misalkan Anda ingin berinteraksi dengan Ayah udah tahu dong. Tadi udah saya sampaikan ya. Di 021-398-33888 ataupun juga SMS 0812-11-12-959. Anda mungkin bisa sharing di sini apa aja seputar topik yang tadi sudah disampaikan ya mengenai tabur tuai. Coba sharing, ada nggak kejadian di rumah, sekolah atau lingkungan yang Anda temui. Kita akan balik lagi selepas jeda berikut ini. Asik malam-malam ngobrol sama Ayah gitu ya. Kayak ngobrol sama Ayah sendiri gitu. Nah, kalau Anda pengen curhat gitu ya, bukan pengen curhat sih sebenarnya, pengen sharing. Kali biasanya kan ada orang tua, Ayah kok anakku begini, anakku begitu gitu. Mumpung ada konsultannya juga dan Ayah bisa sharing kepada Anda juga. Silakan di 021-398-33888. Nah, ini tadi ketika kita break gitu ada memang hal-hal lucu sih yang Iya ya, baru tersadar juga. Kayak misalkan tadi Ayah tanyakan, biasanya kalau ada kucing masuk ke rumah, yang dilakukan para orang tua di Indonesia apa biasanya? Ngusir. Emang bener sih Ayah. Barusan soalnya terjadi di rumah kawan saya. Aduh kucing, tolong usir sih. Padahal anaknya udah girang-girang gitu loh nyamperin.
Nah, emang sebenarnya hal-hal kayak begini apa ya Ayah yang mungkin dulu orang tua kita menaburnya seperti itu kan. Kalau ada kucing, kita sudah langsung dibilang kucing itu adalah pencuri makanan. Jadi anak tuh udah dilatih. Jadi setiap melihat kucing, nanti ada curi ikannya. Nah, image kita ke dia adalah pencuri. Terus yang berikutnya, misalnya ini contoh kecil aja ya. Orang tua kita sering kalau ada kucing nyari sapu. Gitu. Bener banget. Iya bener. Oke, cari sapu ya. Sehari, 2 hari, setahun, 2 tahun, 10 tahun kita liatin polanya kayak gitu. Itu kerekam kan, Ri? Bener. Oke. Nah, kerekam. Itu yang ditabur oleh orang tua kita. Jadi begitu kita jadi orang tua ngeliat kucing sama reaksinya. Awas gitu. Itu nggak saya, nggak istri saya. Nah, itu sebuah pembelajaran tentang tabur tuai ya. Dulu itu yang ditabur. Nah, kemudian apa yang terjadi pada anak saya Dimas? Ada kucing langsung disamperin, kemudian dipeluk. Ya, dielus-elus dan sebagainya. Udah, akhirnya saya buat aturan-aturan tidak boleh masuk dan sebagainya. Nah, kemarin kejadian. Pagi-pagi saya dikasih makanan sama istri saya, kemudian saya belum sempat makan, ditaruh di meja, terus makanan itu dalamnya ada isinya, tiba-tiba kucing naik ke meja. Nah, apa kira-kira reaksi kebanyakan orang Indonesia? Sarapan paginya dimakan kucing. Marah dan kucingnya langsung dipukul. Pasti. Iya, kayak gitu. Lebih kurang sama kan kayak gitu kan. Nah, sama, saya juga karena dulu ditaburnya kayak gitu, reaksinya sama kan. Wah, gini. Saya kejar kucingnya kan. Tiba-tiba anak saya lari, Dimas. Jangan ayah, jangan. Tuh kucingnya jangan diapa-apain. Itu kesalahan Dede. Dede lupa, Dede lambat ngasih makan. Jadi kucingnya lapar dan ambil makanan ayah. Nanti makanan ayah Dede yang ganti. Nggak apa-apa, biarin dia makan ayah. Ya Allah, saya langsung terdiam, terpaku memandangi. Oh my God, dari mana reaksi saya ini dulu datang ya? Gitu. Ternyata itu tidak terjadi pada anak saya karena saya belum sempat menabur tentang reaksi terhadap kucing. Oke. Jadi belum dituai oleh anak saya. Jadi reaksi dia beda sama kucing. Jadi dia pengen mandiin, dan kucing itu ternyata bisa juga dimandiin kalau misalnya anaknya tekun mandiin dan lembut. Memang ya, memang. Karena aku merah kucing di rumah. Gitu ya. Jadi kayak gitu. Itu contoh-contoh kecil ya, yang kita menganggap itu bahwa kita yang benar, anak kita yang salah. Kemudian kita marah-marahi anak kita sehingga kita menabur 1, kebencian, 2, image bahwa kucing pencuri, 3, tidak menanamkan rasa kasih sayang ke sesama makhluk hidup. Terus yang keempat lagi adalah bahwa kita tidak menyadari bahwa kucing itu lapar, sesungguhnya dia butuh makan, begitu. Macam-macam. Jadi saya tuh kadang-kadang sering belajar dari anak saya dan terbelalak gitu. Makanya saya kan belajar untuk tidak marah dulu gitu. Jadi bereaksi sih tetap sama, Ri. Cuma setelah bereaksi itu terjadi perbedaan kan, reaksi anak saya sama saya. Langsung ingat tadi, oh dulu apa yang ditabur oleh ibu saya dan ayah saya. Ternyata saya ingat ayah saya dulu setiap kali ketemu kucing pasti ngambil sapu lidi. Diuber-uber sampai keluar. Benar sekali ayah. Itu juga yang aku lihat di rumah gitu. Makanya sempat saya katakan begini sama teman-teman kalau ngobrol, kita keluar negeri dulu deh, ke salah satu negara misalnya seperti Kanada gitu, New Zealand atau mungkin United States gitu, baru kita nyadar bahwa itu sebuah kesalahan ya di negara saya kayak gitu. Di sini soalnya nggak ada kayak gitu. Saya sampai bilang sama istri saya, iya ya, sebenarnya ayah tuh udah tahu loh kalau di luar negeri itu kucing itu untuk dipelihara dia harus diadopsi dengan surat pengangkatan. Iya. Harus pakai nama, dikalungi, kemudian harus dirawat dengan baik, dikasih makan, kalau sakit dibawa ke dokter, dan kalau itu tidak dilakukan kita akan dikenakan penalti oleh yang namanya polisi hewan. Jadi di sana ada polisi hewan, Ri. Gitu. Jadi sangat manusiawi sekali. Nah, kalau misalnya ada kucing berkeliaran, maka ada mobil dari polisi hewan yang mengambil dia, kemudian nanti diurus di rumah panti asuhan kucing gitu. Seperti itu. Nah, ini kan sebuah prinsip tabur tua yang hal-hal kecil-kecil kita lakukan berulang-ulang sehingga akhirnya kita menuai sebuah negara yang punya attitude seperti ini, yang punya behavior seperti ini. Nah, melalui talkshow ini kenapa nggak kita coba sharing, satu ya. Yang kedua, berpikir kembali deh.
sebenarnya apa sih yang sudah kita tabur sama anak kita selama ini, udah benar enggak gitu. Jangan-jangan kita sebagai orang tua ini hanya penyambung kesalahan masa lalu kepada anak kita gitu. Jadi kita punya anak, dulu kita ngewarisi ini, kemudian kita wariskan kembali kepada anak kita. Dan hal-hal kecil ini sangat sangat jauh, sangat tidak bermanner, dan sangat, ya kalau saya katakan kurang arif kalau misalnya kita bertemu dengan bangsa-bangsa lain. Nah, yang menarik adalah begini, Ri. Zaman saya masih kecil dulu, nah, itu orang-orang di daerah itu sangat santun, sangat sopan, bahkan untuk mengambil sesuatu saja dengan lembut, dengan halus. Kalau di Sunda itu dengan gaya tangannya ditempelkan, kira-kira seperti itu. Tapi kalau Riri lihat di anak-anak zaman sekarang itu tidak ada lagi. Meski itu perkampungan loh ya sebetulnya. Iya, meski di perkampungan. Bahkan justru saya banyak melihat masuk-masuk ke perkampungan. Di perkampungan jauh lebih kasar daripada anak-anak di perkotaan. Ya, dari gaya bahasanya, dari bahasa tubuhnya, begitu. Nah, saya sampai berpikir apa yang telah ditabur pada mereka dan siapa yang menabur. Ternyata, hasil telusur punya telusur, sekarang pola taburnya ditambah oleh satu alat yang paling canggih. Apa tuh ya? Televisi namanya. Makanya saya sampai meniadakan siaran televisi di rumah khusus untuk tayangan-tayangan yang sangat tidak sehat gitu. Jadi anak saya di rumah itu hanya menonton hal-hal yang positif, dan saya bisa memonitoring, kebetulan karena anak saya homeschooling ya. Jadi setiap perilaku mereka itu menunjukkan hasil tuai yang negatif, karena tuai itu kan nggak nunggu harus nanti besar gitu. Saat ini pun kita bisa melihat. Maka saat itu pula saya akan melusuri, ini siapa yang menabur, kemudian apa yang ditabur. Meskipun itu media, kami berusaha keras antara suami dan istri untuk berdialog, supaya anak kita tidak tertabur oleh satu media yang contaminate gitu. Dari awal kami punya kebiasaan nonton TV, sampai sekarang hampir tidak pernah nonton TV. Jadi di rumah itu cuma baca surat kabar. Ayah, ada kalau misalkan saya punya juga rekan, kawan itu sampai nggak ada TV lah di rumah. Menurut ayah sendiri itu gimana ya? Kalau sampai daripada sekarang TV nggak ada bagus-bagusnya, apa yang mau ditonton? Kecuali TV kabel, itu pun juga kadang-kadang kita monitoringnya gampang. Walaupun kan sekarang ada itu ya, sistem pengawasan gitu loh. Orang tua, tontonan orang tua terhadap anak, gimana tuh ya? Jadi begini ya, pengalaman saya memonitoring TV dan memonitoring perilaku anak saya. Apa yang ditabur TV terhadap anak saya. Jelas bahwa anak-anak itu sangat cepat sekali mengabsorb apa yang dia lihat di televisi, baik yang negatif ataupun yang positif. Benar, Ayah. Nah, kemudian kita perhatikan baik-baik. Akhirnya saya coba menseleksi siaran demi siaran. Nah, siaran demi siaran ini seleksi sampai akhirnya kita tiba jatuh pilihannya pada berinvestasi pada TV kabel karena bisa di-lock. Yang diizinkan hanya TV kabel tertentu yang siaran anak. Tapi itu pun masih disisipi oleh iklan-iklan yang tidak patut. Gitu. Jadi saya memaklumi kalau ada orang yang sampai bilang, untuk apa ada TV? Karena memang mudaratnya lebih besar daripada manfaatnya. Sampai nggak ada sama sekali ya di rumah. Nah, jalan tengahnya adalah TV tadi kita ambil channelnya, kita closing channelnya, kita ganti ke DVD. Nah, di DVD itulah kita belanja bareng sama anak-anak untuk memilih film-film yang sehat bagi mereka tanpa adanya selingan iklan yang tidak sehat. Karena banyak sekali iklan-iklan itu diselingi hal yang tidak sehat. Benar. Walaupun jelas-jelas di situ adalah TV anak, kita sudah pilih TV anak begitu. Nah, dari situlah akhirnya anak-anak saya belajar. Saya sebut saja ya, misalnya Baskul. Ada acara video ya, DVD itu namanya School Bus ya, School Bus. Itu sangat bagus sekali, sangat edukatif sekali. Di situ mengajarkan, gurunya sampai bilang, di sekolah itu kalian boleh uji coba dan di tempat inilah kalian boleh salah dan belajar dari kesalahan. Itu kemudian ada Adibu. Adibu itu yang menjelaskan tentang mengapa begini, mengapa begitu, mengapa Riri kedinginan, mengapa AC-nya perlu dimatikan, apa yang terjadi setelah AC dimatikan. Jadi di situ dijelaskan hukum-hukum fisika tapi pakai gaya anak-anak. Itu anak-anak sangat senang sekali. Kemudian contoh lain misalnya kita bisa pakai bobi bola.
ya Bobby Bola Edu Game gitu, itu juga mengedukasi sangat detail sekali sampai anak saya itu bilang begini, ayah, kalau bisa kita tidur sore ayah. Kenapa nak? Jadi kalau ayah tidur jam 7, nanti jam 9 itu mulai detoksifikasi ayah. Wori, bahasanya canggih. Detoksifikasi itu apa sih nak gitu. Jadi kalau kita ingin pintar, anak kita pintar, maka jadilah orang tua yang bodoh. Oke. Jadi waktu dia bilang nggak tahu gitu lah. Karena kan nggak tahu, maka dia akan mengajari kita dan dia jadi guru dan dia detoksifikasi itu ini ayah. Buang-buang racun gitu. Emang racun apa aja yang dibuang nak? Banyak ayah. Kalau jam 9 itu racunnya ini, itu sampai jam 3 pagi ayah gitu. Itu Dimas tuh ngejelasin satu persatu. Saya sampai ya Allah bunda sini lihat, kita aja nggak pernah tahu kayak gitu ya. Seperti itu. Nah terus nanti kalau tidurnya kemalaman biasanya paginya suka rewel ayah. Kenapa nak? Karena waktu proses detoksifikasi ini itu nggak keluar dengan baik. Ya Allah. Jadi kalau gitu Dimas tidurnya harus sore dong. Iya, begitu. Oh, oke. Seperti itu. Jadi sebenarnya kita media itu netral ya. TV itu netral, semua netral. Jadi yang tidak netral tuh kontennya, Ri. Oke. Gitu. Jadi kita harus misalnya jeli-jeli mensiasati konten-konten dan keadaan sekarang ini gitu. Oke deh. Kalau nggak percaya nanti lihat ya. Tayangan TV yang jelas-jelas itu untuk anak nanti suka ada slot iklan kan? Nggak usah sebenarnya gini ayah. Beberapa waktu yang lalu saya melihat nggak sengaja sih ayah. Ini ngelihat salah satu stasiun televisi swasta, itu filmnya sebetulnya yang main anak-anak, sinetron anak-anak. Tapi kok perilakunya nggak banget gitu ya? Nggak anak-anak banget. Itu anak-anak SD loh ya, bukan SMA lah ya. Yang gerowak. Tapi kok nggak banget, dari kecil udah diajarin ngegeng, gitu. Jadi aduh, kalau kayak gini sih emang bener yang dilakukan oleh kawan saya. Saya jadi berpikir begitu ayah. Nggak usah ada televisi deh. Iya, kira-kira seperti itu. Itu adalah sebuah upaya ya, sebuah upaya bagi kita untuk melakukan silent protest namanya. Silent protest pada produser-produser yang tidak menyadari pembuatan filmnya itu telah merusak moral begitu. Nah, kenapa itu perlu dilakukan oleh masyarakat dan orang tua? Kenapa? Karena begini, dulu zaman Soekarno ya, zaman Pak Karno, jangan kan ada tayangan kayak sinetron kayak gini, Ri. Kus Plus itu pernah dipenjara. Kus Plus. Jadi waktu diwawancara kenapa dipenjara? Karena lagu-lagunya Kus Plus itu mellow. Tidak membangkitkan putus asa, bunuh diri, kemudian macam-macam lah. Akhirnya sama Bung Karno dipenjara Kus Plus. Gitu, Anda telah menghancurkan bangsa melalui syair-syair yang Anda buat. Wih. Nah, dulu kita punya pemimpin seperti itu, Ri. Gitu. Sekarang loyo semua lagunya. Aduh. Bener-bener. Coba bayangin, Ri ya, syair-syair ya, selingkuh tapi indah. Bener. Coba, engkau adalah istri simpanan atau pacar simpananku. Iya. Kan isinya konten-kontennya seperti itu. Dan betul. Itu jadi konsumsi anak-anak kita gitu. Itukah yang akan kita tabur pada anak kita? Sadar atau tidak sadar, kitalah yang megang peran di sini. Iya. Sip, ayah. Pas banget ayah berhenti. Karena lebihnya udah ternyata banyak. Asik ngomong gitu ya. Ini padahal kita gak apa-apa nih. Ini padahal kita belum ngobrol yang tadi gimana sih cara yang baiklah begitu ya ayah ya, agar kita nih bisa memilah dan memilih dan menaburnya dengan baik begitu. Nah, kita nanti akan balik lagi semua listener untuk ngobrol-ngobrol lagi bersama ayah. Yang sudah SMS thank you banget loh ya. Ini sudah banyak. Tapi nanti selepas jeda berikut ini satu-satu deh ya. Coba dibacain. Jangan kemana-mana, kami segera kembali. Iya, jadi ternyata memang selain butuh mungkin kesabaran gitu ya, kita harus juga benar-benar bisa memilah dan memilih. Kira-kira nih mulai diingat-ingat lagi apa sih yang ditabur ke putra-putri kita dan ke anak-anak kita begitu ya. Nah, kalau saya kan produk zaman kemarin-kemarin gitu kan. Ini udah sekarang, tapi kalau udah sadar gini dewasa ya udahlah, yang baik-baik sudah bisa memilah mana yang baik, mana yang buruk begitu ya ayah ya. Nah, tapi kalau anak-anak, nah ini nih yang tinggal bagaimana lah kita memberikan sesuatu hal, mana yang baik, mana juga yang buruk. Ayah, kalau misalkan soal cara lah ayah, kalau misalkan padi aja gitu ya, untuk jadi hasil padi yang menguning, bagus, itu pasti ada caranya. Begitupun juga bagaimana kita menaburkan kebaikan-kebaikan kepada putra-putri. Nah, gimana ayah kalau dari cara-cara yang sederhana-sederhana loh ayah, yang mungkin kalau nggak kita sampaikan, nah ini kurang baik, itu kurang buruk, itu implikasi jangka panjangnya akan semakin buruk ayah. Gimana nih? Jadi begini, Ri, pada saat proses menabur ya, otomatis
kita harus memilih bibit yang baik. Ya, kalau di padi kan kayak gitu ya, bibitnya baik. Nah, maksudnya bibit baik ini bukan bibit keturunan, tapi perilaku-perilaku yang baik. Yang menarik itu seringkali gini, Ri. Kita sendiri ini nggak baik, Ri. Kita ini masih penuh dengan kesalahan, Ri. Iya. Masih banyak habit-habit yang tidak benar. Ini saya buka saja misalnya ya. Di Indonesia orang kan boleh pipis sembarangan kalau cowok ya. Iya. Asal ada pohon gitu. Antang aja. Ya Allah, ya benar. Iya betul Ayah. Iya betul kan? Benar. Nah, walaupun keadaan kepepet gitu. Ya alasannya sih kepepet ya, misalnya di jalan tol dan sebagainya. Tapi memang ini sebuah komplikasi yang terjadi di Indonesia. Tol-tol Indonesia itu tidak menyediakan toilet di setiap kilometer, itu masalahnya. Apa yang terjadi? Jadi kalau lagi macet, ya kita ditekan oleh satu keadaan harus berbuat sesuatu, kan itu nggak bisa ditahan. Nah itu pernah saya lakukan, dilihat oleh anak saya. Apa yang terjadi? Dia lakukan hal yang sama. Kita jeblak kemarin, Ri, waktu anak saya, "Nak, kalau pipis itu harus cari toilet." "Oh ya? Jangan pipis di sini, Nak." "Kenapa?" "Kan Mas Ido sering lihat ayah itu kalau di pinggir jalan, itu jalan tol gini." "Ya Allah," saya bilang, "iya sayang, ayah minta maaf. Ayah salah, Nak." Itu ayah salah, Nak. Itu sebenarnya yang terjadi karena kepepet ya. Ayah tidak melihat ada kilometer di depan itu yang menyediakan toilet. Tapi ini tidak terjadi lagi, saya katakan. Ini salah, Nak. Jangan dicontoh, ayahmu salah. Ya Mas ya, nanti kita cari toilet terdekat. Nah, kepedulian akan hal-hal ini itu harusnya adalah sebuah pemikiran konstruktif yang melekat pada setiap insan. Apakah itu dari engineeringnya, bagian perencanaannya, insinyurnya, atau arsiteknya. Ambil contoh saja begini. Kita ke bandara internasional, Rick. Itu toiletnya itu tinggi-tinggi sampai Mas Pri bilang saya tersinggung sebagai orang Indonesia. Karena setiap kali mau ke toilet saya harus jinjit kan gitu. Dan jinjit itu udah sampai jinjit bener baru bisa gitu kan. Nah pertanyaannya, ini negara asing atau negara Indonesia? Berapa sih tinggi rata-rata orang Indonesia? Kenapa dirancangnya tidak ramah orang Indonesia? Satu. Wah, berikutnya yang kedua adalah toilet itu tidak ada untuk anak-anak sebelumnya. Baru-baru ini saja diadakan toilet yang bisa terjangkau oleh anak. Jadi banyak orang tua Indonesia yang kalau anaknya pipis harus digendong, diangkat begini. Betul kan? Iya. Karena saya mengalami hal yang sama ke sepupu saya, anaknya. Ayo deh, cepetan. Atau bantuin. Ya, itulah awalnya prinsip tabur tuai tadi. Jadi tidak ada yang ditabur tentang kepedulian. Jadi waktu menjadi seorang arsitek ya tidak peduli terhadap anak. Waktu menjadi seorang insinyur atau bagian perencanaan tidak peduli pada anak. Kenapa? Karena memang di dalam sistem edukasi kita, kurikulum kita itu yang ditabur adalah cerdas katanya, pintar, nilai bagus, juara umum. Sementara yang namanya peduli atau care itu tidak pernah ditaburkan. Jadi makanya jangan kaget kalau misalnya kita naik motor kemudian padat, tiba-tiba jalur kanan dihabisi, dipenuhi. That's what happen Ayah every single morning. Every single morning kan, bukan one morning. Bukan once upon a time kan. Benar. Bukan sekali waktu saja. Banget Ayah. Gitu, dan itu bagaimana bisa lewat kalau semua sudah modelnya menutup jalur yang di seberangnya. Betul. Kan, itu saya jadi kadang-kadang ngegrundel sendiri Ayah. Artinya kalau kita pengen tertib Boy ya, kitanya juga mesti tertib kan gitu Ayah. Kira-kira seperti itu. Kayaknya jadi tertekan ya Ayah. Kira-kira anak-anak yang tertib itu tertekan gak ya? Karena saya orang dewasa aja tertekan loh. Nah itu dia. Pertanyaannya bagus, Ri. Jadi makanya kita harus segera menebarkan virus Indonesian Strong From Home ini secara masif ya, melalui para pendengar Smart FM, juga para pendukung Indonesian Strong From Home. Karena saya berusaha menanamkan nilai-nilai positif ke anak saya, menabur hal-hal positif, mengajarkan hal-hal positif. Tapi efeknya begini, Ri. Misalnya dia pergi ke satu tempat permainan, main-main bareng.
Ya Tuhan, Ri, kemarin baru ya. Hampir saya foto, cuma karena itu kejadiannya natural, tidak diatur, otomatis nggak bisa difoto kan. Jadi waktu makan di daerah puncak, nah kemudian kan mau cuci tangan. Nah cuci tangannya wastafelnya karena penuh, jadi antri. Ada orang dewasa, kemudian tiba-tiba anak saya datang, dia langsung berdiri di belakangnya, terus kakaknya berdiri di belakangnya. Nah terus ada orang dewasa ketiga, tiba-tiba nyerobot, dan anak saya bilang, kok om ini nggak antri ya ayah? Mantap tuh ya anak-anak. Kalau saya udah kual-kual muka ini tutupin. Nah kalau misalnya masih kual-kual muka, malu, ya kita masih bersyukur, ya Tuhan masih bangsaku punya malu. Nah rata-rata malah anaknya dipelototin atau anaknya dibentak. Sampai anak saya bilang, kok om itu ngerebut ya ayah, kok om ini ngerebut ya. Saya susah ngejelasinnya. Padahal om itu sudah besar ya, kita anak kecil aja ngerti gitu. Aduh. Oke. Sampai benar kemarin ya. Jadi setiap kali ke tempat wisata, anak saya pulang selalu penuh dengan cerita. Biasanya kan dibahas lagi sama dia. Dimas itu kan selalu bertanya, kenapa ya ada orang dewasa seperti itu ya ayah? Kenapa dia nggak ngerti ya ayah? Dia nggak ngerti mengantri ya ayah? Kenapa ya? Itu basic question. Benar. Yang tidak pernah ditaburkan di sekolah-sekolah Indonesia, sehingga merambat ke rumah-rumah Indonesia dan terjadilah hampir setiap saat di tempat-tempat umum. Benar ayah. Nah, saya cuma bisa jadi benar ayah nih sebenarnya. Karena saya pun mengalami hal yang sama. Itu anak kecil ya yang memang natural biasanya. Sudah secerewet itu gitu kan, karena melihat ketidakteraturan. Iya. Apalagi saya yang sudah dewasa ayah. Tiap hari gitu loh, karena kita berusaha untuk teratur. Sudah mendapatkan virus teraturnya, tapi orang lain nggak teratur, jadi kayaknya tertekan ya. Itu dia makanya, Ri. Dan anak saya juga tertekan, Ri. Dia sering nangis setiap kali habis saya ajak jalan-jalan ke tempat umum. Terus saya gimana itu? Menggobatinya atau memberikan apa ya, menenangkan lah begitu ayah? Yang pertama saya bilang, nah, manusia itu selalu ada manusia baik, manusia tidak baik. Oke. Dan apa jawab anak saya, Ri? Sedih banget. Kenapa ya kok banyakan yang gak baik? Ya, terus dia selalu tanya, kan saya selalu mengajarkan negara-negara, ya ada Jepang, kemudian ada Finland, kemudian ada Sweden, kemudian ada New Zealand. Ayah, kalau di New Zealand begitu gak sih orang-orangnya? Ayah, kalau ini begitu nggak? Kalau di Amerika begitu nggak ayah? Ya saya yang tahu-tahu saja saya jelaskan. Kalau di Jepang saya bilang, nak, itu kejadian tsunami itu ya. Oh iya ya. Tsunami kemarin ya. Itu saja mereka ngantri, nak. Betul. Naik kereta dan nggak ada yang saling serobot. Kok bisa baik begitu ya ayah? Kita pindah aja yuk ke negara baik. Aduh, itu udah permintaan dari seorang anak yang memang mengetahui begitu. Iya, ya. Saya sering kali dialog-dialog itu sering menyentuh hati saya, dan saya sampai speechless, harus ngomong apa. Iya benar gitu, ya Ria gitu. Sedih, tapi ya tetap aja berjuang lewat Smart FM, lewat Indonesian Strong From Home. Makanya terima kasih banget, ini malam ini Riri dari pagi sampai malam siaran, nemanin saya terakhir gitu. Dan nanti asal Smart FM tahu saja, beliau mengorbankan kuliahnya dan rumahnya cukup jauh, perjalanan sekitar 2 jam. Nah ini sebenarnya adalah upaya yang mudah-mudahan nanti dibalas oleh Tuhan. Aduh, amin. Dengan begini mendapatkan penguatan. Artinya bukan berarti ketika kita melakukan hal yang baik dan kemudian kita menabur hal yang baik, ketika melihat ketidakbaikan kita mengikuti ketidakbaikan tadi begitu ya. Tapi stick tetap pada prinsip kita bahwa kebaikan itu tetap harus ditegakkan. Persis begitu kira-kira. Ya kita break lagi dulu ya. Insya Allah. Semua listener, sabar saudara-saudara ya yang sudah SMS ini saya lihat udah banyak banget. Tapi saya yakin Anda masih bersabar untuk mendengarkan apa yang nanti Ayah sampaikan lagi. Selepas yang satu ini kita masih akan balik lagi untuk Anda. Kawat itu kan Ayah, yang kawat kecil masih bisa diperbaiki walaupun tidak sempurna lah lurusnya. Wah, pertanyaannya bagus banget. Gimana nih Ayah? Dari Eka di Ungaran. Jadi saya ada pengalaman begini, Ri. Kenapa saya barusan bilang sama Riri, cobalah ke luar negeri supaya kita tahu yang benar dan yang salah. Saya pernah diundang oleh satu perusahaan minyak di Pekanbaru.
Nah, mereka punya namanya camp. Camp itu semacam perkampungan yang dibuat oleh mereka seperti kota kecil, little town. Ya. Nah, karena perusahaannya itu adalah perusahaan asing, maka mereka memberlakukan aturan-aturan di dalam camp itu seperti di negara mereka. Dan itu exactly mirip di negara mereka. Saya sampai bilang, wow, itu adanya di Indonesia, Ri. Tapi bisa, Ri. In the little town. Bagaimana misalnya kalau ada orang nyebrang, mobil itu berhenti, Ri. Mempersilahkan orang nyebrang. Tapi kalau kita di sini diklakson. Saya baru 2 hari yang lalu ayah bilang sama suami saya, bilang, kok orang Indonesia ternyata banyak yang buta warna ya. Itu merah loh mas, kenapa masih diterabas ya? Bilang gitu. Kan tahu kalau itu tuh berhenti. Hal-hal yang kayak gitu ayah. Ya silakan dilanjutkan. Terus yang juga membuat hati saya miris adalah saya punya mertua kan sudah sepuh ini. Di Indonesia adalah yang tidak ramah terhadap anak-anak dan tidak ramah terhadap senior citizen. Paling tidak ramah. Kalau waktu saya tinggal di luar misalnya, segala sesuatu yang berbau senior citizen itu dapat prioritas. Di bis itu dapat khusus tempat duduk for senior citizen. Di tempat tunggu kereta itu for senior citizen. Terus kalau mau naik kendaraan, orang yang muda mundur senior citizen. Jadi semuanya senior citizen. Jadi mereka bisa hidup panjang umur dan tanpa stres di sana. Benar. Dan apa yang terjadi di Indonesia, mertua saya kan tinggal di Bogor, sudah sepuh 60 tahun ya, tapi semangatnya untuk pergi ke rumah ibadah itu kan tinggi. Itu sudah nyebrang, selalu saya pesankan kalau nyebrang di depan kantor polisi di zebra cross. Apa yang terjadi, Ri? Masih ketabrak motor, Ri, itu sampai dirawat, Ri. Padahal itu udah di zebra cross. Kurang apa, makanya saya prihatin gitu. Nah kemudian saya kemarin sempat menitikkan air mata setelah sebulan mertua saya ketabrak motor di zebra cross. Berikutnya tetangga mertua saya yang sama-sama pensiunan ketabrak motor sampai mati, Ri. Waduh. Jadi kebayang dong kecepatan motornya berapa di zebra cross. Benar. Kan dekat sekali dengan Tuhan, negeri ini bangsanya. Berani nyamper Tuhan gitu. Nah jadi saya sampai mengelus dada gitu. Saya bilang, Bu gimana ya Bu ya gitu ya. Apa yang bisa kita lakukan ya, padahal kita udah berbuat di tempat yang benar dengan cara yang benar. Betul lah ya. Sampai akhirnya sekarang jalan keluarnya adalah setiap mau nyebrang ibu saya bayar sama siapa gitu, tukang apa gitu untuk bantu nyebrangin katanya. Ya daripada nanti nggak selamat lebih baik kasih orang kayak gitu. Sampai segitunya. Padahal dulu saya punya pengalaman sempat tinggal di luar ya. Ya sebagaimana layaknya pengalaman saya di Indonesia. Jadi waktu nyebrang, waktu itu lari, Ri. Jadi lari ya. Orang Indonesia kan kalau nggak lari nanti diuber sama motor atau nggak mobil yang mau nabrak. Benar. Di jalanan kan akhirnya lari. Nah itu ditertawain, Ri, sama kawan-kawan saya di sana. Tuh lihat tuh orang Indonesia lagi nyebrang. Baru-baru saya datang ke sana. Nah terus tiba-tiba ternyata men nggak usah nyebrang, nggak usah lari. Nanti kamu lihat ya nih. Terus dia jalan tuk 500 meter sebelum tempat kita nyebrang mobilnya sudah ngerem dan 100 meter berhenti diam. Sampai kita lepas nyebrang baru jalan lagi gitu. My God, saya bilang, oh ini ya sebenarnya kebenarannya. Jadi yang benar itu bukan kita yang lari, dia yang berhenti ya. Nah, itu yang saya katakan, Ri. Pergilah sekali-sekali ke satu negara yang mannernya bagus, baru kita tahu bahwa yang benar siapa, yang salah siapa, dan harusnya bagaimana. Dan itu pertama kali saya melihat di mana mobil berhenti dan orang jalan. Jalan biasa, jalan dan dia nunggu sampai orang itu pergi dengan jarak 100 meter atau 50 meter ya, Ri, ya dari tempat kita nyebrang baru dia jalan. Gitu. Saya bilang, oh jadi yang benar itu mobilnya yang berhenti ya, bukan kitanya yang lari. Iya, benar-benar ya. Saya ingat aku juga waktu di DC gitu memang. Di DC ya? Di DC, hampir di semua negara bagian seperti dan itu. Dan lampunya juga memang pertanda ini boleh orang jalan. Jadi ada gambar orang jalan. Iya, dan waktu itu terjadi, itu kita tidak ada lampu dan bukan di daerah zebra cross. Jadi daerah perumahan. Daerah perumahan yang jalannya main road besar ya. Ya, saya berpikir kan kalau ada mobil kira-kira jauh lagi kenceng gitu kan, kita menyeberang ya lari lah, mumpung masih jauh kan. Benar. Ternyata kawan saya enggak, jalan aja, lihat jalan nih. Pasti dia berhenti. Dan benar-benar berhenti
berhenti total diam itu pas 50 meter dari jarak kita. Baru dia jalan lagi. Ya, gitu. Ya seperti itu kira-kira. Rata-rata memang kalau udah pernah keluar kemudian balik ke sini stres saya. Jatuhnya gitu. Riri tahu nggak sampai waktu itu saya sempat 2 tahun ya. Sempat 2 tahun dan pulang ke sini 3 bulan nggak berani nyetir. Karena? Ya karena nggak berani aja. Biasa di sana kan teratur ya. Teratur, nggak ada nyalip, nggak ada apa, kemudian jaga jarak dan sebagainya. Oh di sini kan nggak. Misalnya jalan 2 jalur nih ya, 2 jalur udah jelas kan 2 jalur kan. Nah itu nanti ada yang ngambil dari kanan, jadi 3 jalur ya. Nanti masih datang lagi dari kiri, jadi 4 jalur. Oh iya benar ya. Itu kalau belum namanya spion sama spion bersentuhan masih masuk Ri. Nah, itu baru yang kita bicara roda 4, belum yang roda 2. Sebenarnya itu seperti pasukan tawon gitu ya, yang menyerang saya melihat ya. Saya sampai kalau ngobrol sama istri saya, Bunda, ini satu hal yang belum terjadi di tempat kita Bunda, yang nyalip dari bawah sama dari atas. Tahu-tahu muncul gitu ya. Dari bawah gitu kan, dari kolong. Aduh, nggak kebayang kayak apa. Nah, Ayah, berikutnya ini, bagaimana cara mengoreksi jika kita menyadari ada hal yang salah yang sudah kita tabur pada anak Ayah? Baik, jadi kalau kita ditanya, oh ya, cerita saya kan belum selesai tadi yang di Pekanbaru itu. Terus saya ngasih parenting di sana, diundang, ngasih parenting. Setelah parenting, ibu-ibunya seperti biasa ngobrol sampai ada yang ngajakin makan malam. Dan di sana tanya gini, Ayah, aku tuh punya masalah. Masalahnya apa Bu? Masalahnya adalah kalau anakku lagi pulang ke rumah neneknya di Bandung. Terus kenapa? Iya, anakku nanya melulu, Ma kenapa sih orang itu begini? Kenapa sih itu ngebut? Semua ditanyain, kenapa sih nggak tepat waktu? Kenapa sih nggak ini? Nah karena di sana itu ya, misalnya anak berangkat sekolah ya, di terminal bisnya kan ada terminal 1, terminal 2 itu ya apa shelter ya? Iya. Dan di situ di shelternya udah ditulisin sampai sini jam 7. Betul, shelter kalau nggak ada tinggal. Iya, jam 7.10 dan anak-anak itu persis antri rapih on time. Jadi saya sampai geleng-geleng kepala, ternyata di Indonesia bisa loh dibikin begitu gitu. Sampai joknya, yaudahlah suruh atur dia aja gitu. Nah, udah gitu si ibu bilang gini, ya saya bingung kalau pas kembali lagi nih Ayah ke ya tempat yang bukan camp ini gitu. Terus anak saya tuh gimana nanti, apa nggak bisa survive dong, saya bilang begitu. Dia bilang begitu ya. Terus gimana Ayah kalau dia ngelihat hal-hal yang seperti itu gitu. Saya harus gimana? Terus jawaban saya gini, Bu, begini ya Bu ya. Ibu sungguh sangat beruntung tinggal di sini. Jadi ibu bisa menjelaskan tentang baik dan tidak baik. Nah itu yang nggak baik tuh. Kalau kita lagi pulang kampung tuh nggak baik. Nah yang baik begini. Jadi jangan lakukan itu. Lah pertanyaan, justru sebenarnya problemnya tuh bukan ada di ibu, ada di saya nih. Ada di Ayah Edi yang tinggal di daerah itu, di mana nggak ada contoh baiknya. Lalu saya mau bilang apa sama anak saya? Saya berusaha menjelaskan kebaikan dalam bentuk imajinatif kan gitu. Nah, jangan lakukan itu. Terus gimana lakukannya Ayah? Iya ya, contohnya mana? Jadi tidak ada contoh. Justru saya katakan, jadilah itu sebagai pembelajaran kalau lagi pulang ke rumah gitu. Sip, baik. Itu 2 SMS yang baru saya bacakan dari sekian SMS yang belum saya bacakan ya. Sabar. Yang lainnya nanti selepas kita dengarkan lagi dulu info komersial break berikut ini. Dan juga jika Anda ingin berinteraksi, telepon langsung ke Ayah boleh loh di 021-398-33888. Ayah Edi masih akan segera kembali. Banyak cerita dari Ayah Edi ketika break, small listener, disampaikan kepada saya. Dan ini menjadi pelajaran banget. Saya sih belum ya diamanahkan punya anak. Tapi once kalau misalkan punya anak, mudah-mudahan bekalnya tuh udah ada, tinggal diaplikasikan dan gak lupa gitu. Amin, mudah-mudahan ya Ri. Amin. Ayah, ini saya ke SMS dulu ya Ayah ya. Boleh, silakan. Sebelum dilanjutkan lagi nih, Ayah, apakah hal-hal seperti kondisi ini karena di Indonesia manusianya dominan otak kiri? Ada hubungannya kah Ayah? Masa sih? Justru kalau manusianya dominan otak kiri, itu negaranya teratur. Karena otak kiri itu kekuatan di manajemen. Oh gitu, kalau kanan kan biasanya gerasak-gerusuk tuh ya? Ya, kalau kanan justru kurang teratur, tapi penuh pernak-pernik inovatif. Jadi sebenarnya kalau kanan, penduduknya itu kombinasi kanan dan kiri, jadilah kotanya yang teratur tapi indah. Gitu.
Jadi yang menciptakan aturan orang otak kiri, yang menciptakan keindahan itu orang otak kanan. Jadi kalau contoh negara itu Kanada. Gitu ya, keteraturan yang penuh keindahan. Makanya Kanada masuk ke dalam 10 negara terbaik di dunia untuk tempat tinggal manusia. Kemudian New Zealand itu urutan ketiganya kalau tidak salah. Seperti itu. Kemudian Paris, ya, dan sebagainya. Jadi sebenarnya otak kita itu adalah supporting tools terhadap pikiran yang basisnya akhlak. Jadi kuncinya itu sebenarnya adalah behavior, ya, sama manner. Jadi behave itu adalah berperilaku baik, benar. Nah, manner itu adalah tradisi kesantunan. Jadi tiap negara manner beda-beda. Betul. Gitu, misalnya pegang kepala, kalau di Indonesia kurang bermanner, tapi di luar negeri pegang kepala adalah kedekatan sosial. Betul. Gitu, kalau di Arab Saudi menepuk punggung atau bawah sekitar pinggang ke bawah itu sangat tidak sopan. Memegang palanya orang Arab biasa-biasa saja, itu adalah manner gitu. Tapi kalau kita sebut yang namanya behavior itu universal. Behavior itu yang berhubungan tadi kalau nyebrang ya kita kasih kesempatan. Kalau ada kendaraan merge, merge itu artinya dari 2 jalur menjadi 1 jalur. Itu kalau di luar negeri tanpa ada polisi teratur. Jadi kiri masuk, kanan masuk, kiri masuk, kanan masuk, itu satu-satu dan orang merasa malu. Nah, seperti rasa malu ya, itu juga behavior. Jadi kalau kita bicara di Jepang, mengantri itu sudah bagian daripada stylenya dia, gaya hidupnya dia, mannernya dia. Kalau sampai ada orang yang nyerobot, itu cukup dipandang saja sudah malu. Sanksi sosial. Iya. Benar. Gitu. Bahkan kalau di negara yang pernah saya tinggal, kita ngangkat bahu saja, itu orang udah salah tingkah. Nggak perlu dimarahi, nggak perlu ditegur. Jadi teguran tuh nggak perlu. Cukup angkat bahu aja gini. Benar. Nah, itu sudah menganggap bahwa ini orang nggak pendidikan. Atau banyak arti-arti seperti itu. Nah, rasa malu di sini itu sudah hampir tidak ada, Rasa malu tidak ada. Seperti cerita anak saya kemarin, dia ingin main perahu, kemudian udah antri, ternyata kakak diserobot, ya. Kok sudah besar masih menyerobot ya, katanya anak saya gitu. Dan yang menyerobot itu lebih galak daripada anak saya, sampai anak saya nangis kan gitu. Karena saya tidak mengajari anak saya untuk membalas. Gitu. Jadi karena tidak membalas, maka dia menahan emosionalnya. Gitu. Benar. Seperti itu dan menangis. Nah, saya katakan selama kita berada di negara ini akan lebih banyak orang yang seperti itu. Tapi kalau mulai dari Dimas sama ayah sama keluarga melakukan ini dan keluarga-keluarga lain mau mengikuti, nanti lama-lama jumlahnya jadi berkurang. Yang om-om jahat, saya nyebutnya kan cuma anak saya taunya cuma jahat ya. Sebenarnya kalau saya katakan istilah tidak bermanner dan sebagainya, dia mikirnya terlalu sulit mencernanya. Jadi saya katakan om yang tidak baik gitu. Seperti itu kira-kira. Itu yang SMS pertama di paruh kedua ini. Berikutnya Ini ada lagi nih, mana ya tadi? Oh, ini dia. Assalamualaikum ayah, saya Nur nih di Jagakarsa. Ibu Nur. Ayah keponakan saya tuh sejak kecil selalu disalahkan kalau dia berantem dengan adiknya. Ya. Entah dibentak, dicubit dan lain-lain. Sampai sekarang umur 10 tahun sama dan menjadi anak yang baik dan kurang akur, ayah. Ya. Nah, gimana itu? Ada nggak tekanan-tekanan dan kemudian dia tumbuh jadi anak yang pendiam di sekolahnya sekarang, ayah? Bagaimana memperbaiki semua itu ya, ayah, agar ketiga keponakan saya itu ya jauh lebih baik lah, ya? Gimana, ya? Yang pertama dari cerita tadi kita melihat bahwa yang ditabur itu adalah menyalahkan. Gitu. Jadi kalau yang ditabur itu menyalahkan, maka si anak itu akan merasa rendah diri, merasa terus bersalah, tidak punya keberanian dan lama-lama memilih untuk diam dan tidak mau berinisiatif. Ya, karena selalu disalahkan gitu, ya. Persis. Dan Dorothy Lolnut itu melalui sebuah puisi dia tuliskan, anak yang selalu dipersalahkan maka dia akan menjadi anak yang penakut dan rendah diri. Seperti itu. Jadi kalau yang ditabur adalah menyalahkan anak, maka yang dituai
itu. Nah, kalau ditanya terus bagaimana, apa yang bisa kita lakukan? Jadi begini yang saya lakukan. Pendidikan atau yang namanya pendidikan karakter atau akhlak itu bukan mata pelajaran, tapi itu adalah keseharian. Oke. Ya. Jadi apa yang saya lakukan terhadap anak saya, anak-anak itu kan belum tahu mana baik, mana kurang baik, mana salah, mana benar. Mereka cuma secara instingtif melakukan itu. Nah, saya selalu melakukan namanya proses penyeriusan. Jadi segala sesuatu yang berhubungan dengan behavior adalah hal serius, sekecil apapun kesalahannya. Misal, satu ketika kakak atau anak saya yang sulung, dia bilang sama adiknya gini, gitu. Nah, begitu dia bilang saya lihat dan oke, break. Jadi semua kegiatan kita postpone. Saya selalu memospon kegiatan-kegiatan yang sedang berlangsung manakala ada behave yang kurang baik. Saat itu juga, sekecil apapun saya perhatikan. Baru setelah itu, sebentar ya Bunda, ayah mau break dulu, ayah mau clearance, apa nih masalahnya. Kemudian akhirnya break, dan anak saya sudah terbiasa sama break semacam itu. Mas Ido, tolong dijelasin kepada ayah kenapa Mas Ido sama Dedek. Oh, ini ayah, tadi Dedek colek-colek Mas Ido. Oke, baik. Jadi penyebabnya itu adalah colek-colek. Sekarang saya tanya sama Dedek, Dek, kenapa Dedek colek-colek Mas Ido? Iseng ayah. Oke ya. Jadi penyebabnya iseng, tidak ada penyebab lain kesalahan dari Mas Ido ya. Jadi ayah mau tanya, siapa kira-kira di antara kalian yang salah? Dedek ayah. Oke. Sudah tahu kesalahannya di mana? Tahu ayah. Tolong sebutkan. Mencolek Mas Ido dan iseng. Baik. Kalau begitu, apa yang harus dilakukan? Minta maaf ayah. Mas Ido mau maafin. Maaf ya Mas Ido. Perlu ada konsekuensi hukuman lebih lanjut dari Mas Ido? Nggak perlu ayah, cukup. Cuma peluk saja. Baik, ayah sekarang mau tanya, kalau ini terjadi lagi, apa kesepakatan kita? Mau konsekuensinya apa? Kita mau pulang, mau lanjutkan atau apa? Ayah cuma tidak ingin hal yang sama terjadi lagi. Ayo, sebutkan, apa konsekuensinya? Jadi anak saya itu melihat saja itu adalah sebuah hal besar buat ayahnya dan hal besar buat dia. Gitu, karena kalau itu dibiarkan dan orang tua menganggap itu hal kecil, ujungnya mereka akan bertengkar pukul-pukulan. Jadi awal sebelum anak pukul-pukulan, lempar-lemparan, jenggut-jenggutan, dorong-dorongan, awalnya dari hal kecil semacam itu yang tidak dianggap serius oleh orang tuanya dan tidak di-clearance. Diselesaikan saat itu juga sampai mereka menyadari siapa yang salah, siapa yang benar, siapa yang harus minta maaf, dan bagaimana kalau ini, bagaimana caranya supaya ini tidak terjadi lagi. Jadi buat saya penting anak-anak itu membuat komitmen terhadap mereka sendiri berdua, bagaimana supaya ini tidak terulang lagi. Jadi bukan dari saya yang ngatur. Mereka punya usulan, oke, kita sepakati ya. Nah, kalau usulannya nggak ada, saya kasih usulan. Bagaimana kalau begini? Bagaimana kalau begini? Jadi banyak sekali anak-anak saya itu tiap hari belajar tentang hal-hal kecil yang tidak patut dilakukan. Dan kita harus siap. Begitu kita keceplosan, salah karena kita juga punya masa lalu, ya harus siap untuk ditegur oleh anak kita. Benar. Termasuk gayanya, ayah break dulu. Dimas mau ngomong sama ayah. Oke. Keren juga tuh kalau gitu. Fair dong ayah. Iya, saya memang berusaha menciptakan hal itu. Karena ayahnya nggak selalu benar kok walaupun pembicara. Kan ada lagunya, Ri. Ayah juga manusia. Betul juga tuh ayah. Jadi disitulah terjadi respect dari anak saya kepada ayahnya. Kenapa? Karena waktu ayahnya salah juga siap kok dikoreksi. Siap minta maaf, siap meluk, siap dihukum. Saya pernah masuk kamar mandi karena Dimas katakan, ayah melanggar. Kali ini Dimas ingin ayah masuk kamar mandi. Iya nak, siap nak, siap. Walaupun hanya sebentar gitu. Tapi dari situlah respect itu dibangun. Apa kata kuncinya? Satu, jangan anggap hal itu sebagai hal-hal remeh. Itulah yang kita tabu. Itulah ayah. Kadang-kadang kan ada sebuah gini loh, pemakluman. Yes. Ya udahlah, namanya juga anak kecil. Kalau ribut-ribut dikit nggak apa-apa. Wajar. Terus kalau anak laki-laki misalnya mukul, namanya juga anak laki-laki.
bener banget ayah. Terus kalau anaknya dua-dua perempuan sering berantem, ya namanya juga anak perempuan. Bener. Gitu. Saya hanya melihat keponakan-keponakan aja sih gitu. Belum punya anak. Cuma kok akhirnya bener juga ya, pemakluman itu membentuk satu karakter anak yang nantinya entah itu rendah hati, entah itu jadi egois, entah itu apalah begitu. Ternyata bisa ya. Sangat bisa, Ri. Jadi awal semua perkara besar yang dilakukan oleh anak kita, awal dari karakter kita saat ini, awal dari karakter bangsa kita yang sekarang itu, semuanya dibentuk melalui proses tabur, setahap demi setahap. Nah, permasalahannya kita harus jeli nih, siapa yang nabur. Kenapa? Karena seringkali kita tidak sadar banyak orang tua Indonesia yang membelikan TV buat anaknya supaya anaknya tenang. Padahal disitulah. Oh my God, that bener. Daripada nangis itu udah setelan TV. Iya, setelan TV gitu. Iya benar. Dan waktu saya tanya siapa yang tidak punya TV di rumah, hanya sedikit yang angkat tangan. Tapi kalau saya tanya siapa yang punya televisi lebih dari satu di rumah, banyak yang angkat tangan. Padahal di statementnya katakan bahwa wah TV itu begini-begini, selalu kita menghujat TV. Tapi di application-nya kita tidak melakukan seperti itu. Benar ya? Oke deh. Daripada benar-benar terus emang kalau Anda juga iya ayah benar. Mungkin Anda juga di rumah sama ya. Wah itu tuh juga benar kata ayah. Wah ini juga benar kata ayah. Oke deh, daripada diungkap sendiri, ya udah di-sharingkan aja di sini. Ini sudah ada penelpon ayah, kita terima dulu ya. Boleh, sebelum silakan. Break. Halo Smart FM, selamat malam. Waalaikumsalam Bapak, dengan Bapak siapa? Assalamualaikum, dengan Puji di Depok. Dengan Pak Puji ya? Iya. Oh oke, baik. Ya. Pak Puji, mohon maaf sebelum ngobrol lebih lanjut, volume radionya bisa dikecilkan dulu Pak? Boleh. Feedback nih. Sekarang udah makin oke. Silakan Pak. Monggo Pak Puji. Pak Ayadi, selamat malam. Selamat malam, waalaikumsalam. Iya. Ayadi, saya mau menanyakan sedikit tentang anak saya yang nomor 2, Ami. Kebetulan Ami ya Pak namanya ya? Ami. Iya. Sekolah di SOU yang ayah itu juga pernah rekomendasikan di sekolahnya Pak Lindonovo. Iya. Usianya berapa Ami? Ya. Usianya 8 tahun. 8 tahun, baik. Ya, jadi di kawan sekolahnya itu ada salah satu siswa yang ABK lah. Misalnya indigo atau apa disebut sama sekolahnya. Jadi kebetulan Sasha namanya. Jadi sangat akrab dengan Ami, bahkan dengan murid yang lain kurang begitu cocok. Suka mirip-mirip kalau kawannya yang lain suka minta perhatian Ami. Nah terus suatu ketika justru gurunya untuk menerapi si anak ABK ini, si Sasha, beliau katakan sama yang bersangkutan, sama yang anak berkebutuhan khusus, Sasha, besok kamu tidak boleh berkawan dengan Ami. Kok seperti itu? Alasannya kenapa? Karena mungkin biar bisa berkawan dengan yang temannya yang lain. Oh begitu. Ya. Jadi yang ingin kami tanyakan, saya justru bangga kok anak saya bisa berkawan akrab dengan anak yang berkebutuhan khusus gitu. Nah, sebetulnya sekolah itu harus melakukan yang seperti apa sehingga anak ABK ini bisa berkawan dengan teman-teman yang lainnya. Itu yang pertama. Dan yang anak ABK ini juga cari perhatian sama anak kami. Kami setiap hari sering mendengar tentang perilaku teman anak saya itu di sekolah, dan bundanya lihat sendiri. Saya tertarik dengan kondisi itu. Bahkan anak saya sadari apa yang adik lakukan kok bisa berteman dengan si Sasha, bisa akrab dan lain sebagainya. Jadi ini yang kami pertanyakan. Yang pertama, bagaimana seharusnya mungkin gurunya harus bagaimana gitu ya? Gurunya harus bagaimana? Yang pertama itu. Terus kemudian yang kedua, kami sering melihat di sekolah itu kedisiplinannya kurang. Sementara kami sendiri juga kerja pulang malam dan lain sebagainya. Yang kami ingin tanyakan juga bagaimana sih mendidik anak agar lebih disiplin, sehingga di sekolah juga mensupport untuk lebih disiplin. Dan nantinya akan seperti apa ke depannya gitu. Baik. Saja mungkin Ayah itu. Baik. Terima kasih banyak. Terima kasih Pak Puji. Itu aja kok Ayah, itu juga udah banyak Pak Puji. Oke, tapi nanti dijawab oleh Ayah selepas jeda berikut ini ya Pak ya. Jadi mohon bersabar dulu. Yang lainnya semua listener masih ada waktunya kok, masih ada 3 sesi ke depan sebelum nanti tepat di pukul 10 ya, 10 atau 11 ya? 10 ya kita kalau sudah. 11 itu 3 jam. Iya. Bu Ana udah 3 jam aja gitu ya. Maaf semua listener. Oke, nanti kita akan balik lagi ya selepas jeda berikut ini.
Iya, melalui telepon gitu. Baik. Pertama gimana nih, apa yang harus dilakukan oleh gurunya, dan yang kemudian gimana biar disiplin anaknya, bukan diselipin tapi disiplin. Baik. Jadi begini Ri, kira-kira ya, kita ini berusaha menjadi baik, tapi dulu waktu ditaburnya dari contoh-contoh yang tidak baik, dari lingkungan yang tidak baik. Jadi ini menjadi problem hampir setiap sekolah yang ingin berbuat baik, termasuk sekolahnya Bang Lendo. Nah, permasalahannya begini Pak Puji, si guru ini, ya, gurunya yang bilang tadi, itu kan punya family, ya, punya keluarga. Oke. Dan di keluarganya itu punya tradisi bicara, punya tradisi mendidik, punya tradisi yang diserap oleh si guru tadi. Mungkin diserapnya tuh udah 15 tahun, Ri. Kemudian oleh sekolah masuk dan di training. Trainingnya mungkin cuma seminggu, Ri. Nah, kalah sama yang 15 tahun ya. Sama yang 15 tahun. Jadi seringkali waktu di depan kelas yang muncul itu adalah reaksi-reaksi bawaan dari keluarga. Pilihan-pilihan kalimat dan sebagainya. Itu juga dihadapi oleh sekolah kami, Pak. Terutama pada saat kita punya guru-guru yang masih sangat junior dan baru masuk. Itu sangat kental sekali budaya keluarganya. Dan belum menjadi budaya kita, Ri. Nah, di situ permasalahannya. Nah, itu dengan catatan kalau kita rajin mentraining atau rajin membuat workshop seperti kemarin ya, saya cerita sama Riri, kami baru pulang buat workshop itu membahas tentang hal-hal yang seperti ini gitu. Nah, karena saya memperhatikan kok ada ucapan seperti ini keluar dari anak, kok pada saat anak begini saya monitoring kok melalui telepon gitu. Baik. Pertama gimana nih, apa yang harus dilakukan oleh gurunya, dan yang kemudian gimana biar disiplin anaknya, bukan diselipin tapi disiplin. Baik. Jadi begini Ri, kira-kira ya, kita ini berusaha menjadi baik, tapi dulu waktu ditaburnya dari contoh-contoh yang tidak baik, dari lingkungan yang tidak baik. Jadi ini menjadi problem hampir setiap sekolah yang ingin berbuat baik, termasuk sekolahnya Bang Lendo. Nah, permasalahannya begini Pak Puji, si guru ini, ya, gurunya yang bilang tadi, itu kan punya family, ya, punya keluarga. Dan di keluarganya itu punya tradisi bicara, punya tradisi mendidik, punya tradisi yang diserap oleh si guru tadi. Mungkin diserapnya tuh udah 15 tahun, Ri. Kemudian oleh sekolah masuk dan di training. Trainingnya mungkin cuma seminggu, Ri. Nah, kalah sama yang 15 tahun ya. Sama yang 15 tahun. Jadi seringkali waktu di depan kelas yang muncul itu adalah reaksi-reaksi bawaan dari keluarga. Pilihan-pilihan kalimat dan sebagainya. Itu juga dihadapi oleh sekolah kami, Pak. Terutama pada saat kita punya guru-guru yang masih sangat junior dan baru masuk. Itu sangat kental sekali budaya keluarganya. Dan belum menjadi budaya kita, Ri. Nah, di situ permasalahannya. Nah, itu dengan catatan kalau kita rajin mentraining atau rajin membuat workshop seperti kemarin ya, saya cerita sama Riri, kami baru pulang buat workshop itu membahas tentang hal-hal yang seperti ini gitu. Nah, karena saya memperhatikan kok ada ucapan seperti ini keluar dari anak, kok pada saat anak begini saya monitoring kok gurunya diam saja misalnya. Nah, ternyata kemarin dibahas, dijelaskan, nah muncullah seperti itu. Nah, kemudian akhirnya si guru ini bukan membawakan konsep yang kita pingin gitu ya, kita inginkan, tapi dia pada saat mengajar itu membawa alam bawah sadar dari familinya. Jadi waktu gurunya menyampaikan, kamu jangan lagi berkawan sama Ami, itu pasti dia pernah dengar dari keluarganya dan orang tuanya. Langsung gitu ya, langsung. Kamu jangan berkawan sama ini. Nah, Ri, kamu janganlah ya berkawan sama ini ya, kamu jangan berkawan. Nah, itu terekam oleh anaknya, dan pada saat dia jadi guru,
keluar itu. Nah, itulah yang kenapa di sekolah kami di Star Internasional itu menjadi hal sangat penting memonitoring guru. Sampai kemarin kami rencananya mau pakai CCTV. Ya ampun. Iya. Oh, tapi biar buat evaluasi sih ya. Persis, tujuannya bukan siapa. Kita udah cerita sama guru. Di sekolah ini kita berusaha menjadi lebih baik dan bukan menuduh, bukan mencari siapa yang salah. Tapi bagaimana caranya kita terus menjadi lebih baik. Apalagi guru-guru yang junior rata-rata masih membawa itu in holistik ya, kalau kami menyebutnya tidak kepatutan dari lingkungan sebelumnya, dan itu seringkali terucap tidak sengaja atau entah tidak sadar atau seperti apa, terlontar. Nah, pertanyaan Pak Puji kan bagaimana seharusnya yang dilakukan guru. Nah, itu yang harusnya ditrainingkan. Sampai kemarin kami terlontar bahwa suatu saat kita harus segera susun pakem kata-kata apa yang tidak boleh dan boleh. Bagaimana mengucapkan ini pada anak-anak, dan guru-guru itu nanti akan tahu bahwa itu salah ya, itu salah, karena itu salah saja banyak sekali yang dialami oleh guru-guru junior yang nggak tahu bahwa ini habit ini keliru. Berkata seperti ini kurang tepat. Jadi kamu jangan main lagi ya sama Ami. Itu adalah kekeliruan besar yang harus diubah dan dibuat ke dalam buku pakem, bahwa kalimat ini pada saat training kita jelaskan harusnya berbunyinya seperti ini, Pak Puji. Teman-teman, mari kita belajar dari Ami yuk. Lihat bagaimana caranya Ami bisa berinteraksi dengan anak indigo loh, seperti Sasha. Yuk kita perhatikan, ayo Ami, coba tuh Ami lagi gitu. Bisa nggak ya kira-kira teman-teman seperti Ami? Oke. Nah, itu yang kita lakukan. Jadi jadikan Ami itu sebagai contoh sukses di kelas mendekati anak indigo, dan kita sama-sama belajar bagaimana Ami menemukan caranya. Oke, bukan malah menjauhi begitu ya? Jelas. Nah, apa efeknya? Yang pertama, Ami punya pride, punya kebanggaan. Yang kedua, dia akan bertambah peduli. Oh, ternyata kepedulian saya terhadap anak indigo itu diapresiasi. Yang ketiga, kawan-kawannya Ami akan belajar hal baru. Yang keempat, mereka akan melihat bahwa peduli itu penting di kelas. Di sekolah, bahwa peduli itu adalah sesuatu yang diapresiasi ketimbang juara umum, nilai bagus dan sebagainya. Nah, ini kami harapkan kepada Pak Puji sebaiknya disampaikan kepada pimpinannya. Ya, nanti kalau pimpinannya peduli pasti akan melakukan raker, karena kami sedang akan melakukan raker pelatihan insya Allah 4 hari ya. 4 hari dari hasil kajian-kajian tadi yang nanti akan kita pakemkan, supaya setiap ada guru baru punya pakem yang harus dipelajari, bahwa dari kalimat harus diganti dan sebagainya. Jelas kami memaklumi itu, Pak. Mungkin berbeda kalau guru-gurunya dari Jepang. Kemarin saya katakan begitu. Kalau guru-gurunya kita import dari Jepang, di mana mereka setelah 15 tahun dibesarkan dengan budaya bagus, nah mungkin waktu di kelas langsung refleksnya ramah, kemudian kalimat-kalimatnya positif dan suportif. Tidak keluar kalimat seperti ini. Nah, inilah yang saya sering katakan. Kemarin saya tekankan kepada pimpinan-pimpinan saya di sekolah bahwa inilah yang saya sebut sebagai hal-hal remeh yang perlu diperhatikan. Bahwa seringkali kita tidak memperhatikan hal ini. Dan caranya sangat mudah, saya katakan. Caranya adalah dengan memperhatikan anak-anak bermain, apa kata yang digunakan, apakah ini bersumber dari gurunya atau bukan. Nah, sampai karena memang ini tidak mudah melakukan itu, sampai kemarin usulannya bagaimana kalau kita rekam di CCTV sebagai bahan pelatihan. Jadi kalau ada tertangkap, contohnya langsung lagi ya. Contohnya langsung kalau ada tertangkap kamera kekeliruan, ya kita jelaskan kepada guru ini bukan masalah siapa yang melakukan, tapi bagaimana kita bisa merubah ini menjadi lebih baik. Betul sekali. Supaya habit keluarga itu bisa terkikis menjadi habit baru yang kita harapkan. Nah, itu dia. Ini sudah menjawab pertanyaan soal disiplin juga kali ya, Ayah ya? Ya, termasuk di dalam disiplin tadi itu perlu disampaikan. Karena definisi disiplin itu harus disepahamkan dulu. Apa sih disiplin itu? Versi orang tua apa, versi sekolah itu apa, kira-kira seperti itu. Pak Puji udah tahu tipsnya nih dari Ayah gitu. Saya mau ke SMS lagi ya. Ini berikutnya, Ayah, saya guru.
banyak hal yang saya dapat setelah mengikuti program Ayah ini. Amin. Tapi Alhamdulillah. masih tapi loh Ayah ini. Apa itu tapi? Masih susah nih Ayah aplikasi karena siswa kurang perhatian dari orang tua. Gimana ya saya memulainya Ayah? Jadi gurunya udah effortnya udah mau coba nih Ayah. Baik. Gitu sudah dicoba. Tapi ketika balik ke rumah orang tuanya nggak dukung dengan sistem yang udah diterapin oleh gurunya, gimana nih? Baik. Saya belajar dari seorang guru namanya Ibu Donna Markova. Donna Markova itu... Siapa tuh Ayah? Donna Markova orang Amerika. Dia ngajar di Massachusetts. Oke. Ya, di sekolah suburban di mana siswanya itu anak-anak bermasalah. Ya, anak-anak perantau bermasalah yang orang tuanya kerja di pabrik dan sebagainya. Okay. Di sekolah itu setiap kali ada guru pasti tahannya itu paling lama itu sekitar 1 minggu, 7 hari paling lama. Rata-rata sekitar 2 atau 3 hari langsung minta mundur. Oke, gurunya resign semua. Gurunya resign. Oke. Karena saking bermasalahnya. Nah, Donna Markova lah yang bertahan hingga 2 tahun lebih. Wow. Merubah anak-anak itu. Jadi apa ceritanya dan apa esensi daripada kisah Donna Markova? Bagaimana dia merubah anak-anak yang sangat bermasalah ini? Nah, langkah yang dilakukan oleh Donna itu adalah melakukan pacing. Pacing itu menyamakan dirinya sebenarnya, jadi seolah-olah dia juga terlahir dari keluarga bermasalah, attitude-nya bermasalah, dia pernah juga menjadi anak yang seperti ini, seperti itu, sampai akhirnya si murid-muridnya ini tertarik untuk dengerin ceritanya Donna. Karena ternyata cerita Donna itu ada kesamaan dengan cerita saya, di mana misalnya orang tua Donna sering memukul pakai sabuk. Donna cerita sehingga anak-anak yang pernah dipukul pakai sabuk mulai cerita. Sama tuh gitu. Iya, mulai cerita dan sebagainya dan sebagainya dan sebagainya. Kemudian di ujung ceritanya Donna ingin, saya kenapa memilih jadi guru dan kenapa mau di sekolah ini? Karena saya nangis dan iba atau care terhadap anak-anak yang dulu yang pernah mengalami seperti apa yang saya pernah alami. Terus dia ajak anak-anaknya, tapi gimana ya nak ya, supaya kita tidak lagi melakukan ini nanti dan tidak terjadi lagi ini. Kamu mau nggak sih berubah? Gitu. Kalau kamu mau berubah, saya sangat senang. Jadi bahasanya itu adalah bahasa hati, di mana dia mencoba menyamakan dirinya bukan sebagai orang yang bersih, orang yang sukses, orang yang berhasil, walaupun beliau PhD, nggak pernah nyentuh wilayah-wilayah saya berhasil sekolah di sini, lulusan anu, kemudian kumlot dan sebagainya. Nggak ada cerita seperti itu. Dia bilang saya dari keluarga berantakan, saya begini, saya begitu dan sebagainya. Saya ini orang gagal yang tidak pantas sebenarnya jadi guru. Itu ucapan Donna. Nah, karena ucapan-ucapannya seperti itu, justru muridnya itu buka mata lebar-lebar. Malah didengerin gitu. Malah didengerin kan. Akhirnya mereka sharing, udah ngeriung begitu. Mulai cerita, iya ini papaku bercerai, ibuku suka minum dan sebagainya. Seperti itu. Dan memang ini perlu seni ya, seni komunikasi yang tinggi, sama ya tentunya jiwa guru yang luar biasa. Passion nggak sih Ayah maksudnya? Itu diperlukan. Makanya saya selalu mention ya, kalau kira-kira kita nggak punya passion jadi guru dan ingin kerja di perusahaan, nggak usah jadi guru gitu. Kerjalah di apa yang kita suka. Bukan berarti saya mengusir guru, tidak. Tapi nanti Anda akan menderita dan murid-murid akan menderita. Tapi kalau memang panggilan kita dijadi guru, maka kita akan bisa melakukan seperti apa yang Donna lakukan. Betul Ayah. Ayah tahu kan kodenya? Tapi kode ini sebelum break ada telepon Ayah. Oh gitu, baik. Udah jam 9:30 tapi mau ngobrol lama ya. Baik, kita terima dulu ya. Halo, Smart FM malam. Halo, selamat malam. Malam Bapak, terima kasih sudah menunggu. Dengan Bapak siapa di mana? Ya, dengan Muhtamil, Mbak Riri. Ya, silakan Pak Muhtamil. Ya. Selamat malam Ayah Edi. Selamat malam, apa kabar? Ini adalah salah satu duta Indonesian Strong from Home yang keliling Jakarta ini. Silakan Pak Mu. Iya, saya sudah lama kangen banget pengen sharing dengan Monggo, silakan sharing Pak. Silakan Pak. Ini ya, belakangan ini saya makin sibuk gitu ya. Jadi ya. Sibuk apa nih kalau boleh tahu? Dia di samping saya kerja di taksi gitu kan. Nah, seminggu ini istri udah mulai berjualan. Oh,
Oke. Jadi kesibukannya nambah gitu ya. Iya. Nah, kayaknya jadi ini apa namanya, emosi itu suka nggak terkendali gitu ya. Oke, labil lah ya Pak. Gitu kan. Ini emosi yang mana nih, suami atau istri? Terutama istri gitu kan, kalau anak yang misalnya misalnya disuruh apa kemudian tidak menjalankan atau apa gitu, suka emosinya yang kurang sabar depankan gitu. Saya pingin apa namanya, gimana triknya gitu ya untuk menghadapi itu ya gitu. Baik deh. Oke deh. Terima kasih juga Pak Muhtamil. Oke. Kita break lagi dulu Ayah ya. Semua listener yang lain, saya tahu ini banyak banget. Yang di Twitter juga mention Ayah Edi juga ada loh. Tapi nanti deh ya kita bacakan selepas jeda berikut ini. Oke, kita balik lagi semua listener. Tapi saya ngelihat jam tadi baru tersadar. Ayah, ini udah sesi terakhir loh Ayah. Nggak kerasa ya? Bener, dikit lagi closing, tutup warung. Oke Ayah, kita langsung aja deh dari Pak Aris nih. Tadi mungkin Pak Aris maknanya ini pengen jadi guru PAUD, tapi sudah terbiasa dengan dari dulu latar belakang yang agak kekerasan gitu. Gimana nih Ayah? Jadi gini Pak Aris, backgroundnya Pak Aris kan sama-sama orang Priuk di tahun yang sama. Tahun itu di peristiwa Priuk saya ada di sana. Itu saya lupa ya tahunnya 88 apa ya kalau nggak salah ya. Peristiwa Tanjung Priuk itu. Tanjung Priuk, saya waktu itu masih SMP. Saya hidup di dunia yang sama dengan Pak Haris. Kemudian kita ternyata masuknya di dunia sama lagi Pak, masuk ke TK dan PAUD ya. Itu sebenarnya adalah pesan Tuhan bagi kita Pak, karena semua ini tidak ada yang kebetulan. Ini adalah gerakan-gerakan tangan Tuhan, sehingga akhirnya kita diarahkan dari profesi-profesi sebelumnya masuk ke dunia ini. Nah kemudian apa yang saya lakukan Pak, dengan background penuh kekerasan menjadi ayah Edi yang sekarang gitu. Sebenarnya saya tidak berani menyinggung banyak karena saya bukan ahlinya Pak tentang keagamaan Islam. Cuma yang saya lakukan satu Pak, saya pernah baca sejarah bahwa Rasul itu pernah ditanya, ya Rasul, agama ini udah banyak loh, kenapa sih harus ada agama lagi? Oh, kata Rasul, kalau yang ini rahmatan lil alamin. Yang satu ini blessing for all universe. Memberi kebahagiaan, keberkahan, kecintaan, keselamatan bagi seluruh alam semesta. Seluruh alam semesta, bukan cuma manusia dan bukan cuma umat Islam. Ya, seluruh alam semesta. Seluruh alam semesta, bumi dan langit. Jadi itu adalah pertanyaan dasar yang pernah terjadi sebuah dialog di mana kenapa Islam itu perlu ada. Nah, jadi kalau itu dialog pertama dan kenapa Islam itu ada, berarti semuanya mengacu ke sana kan? Rahmatan lil alamin. Jadi kalau kita jadi insan ya insan yang rahmatan lil alamin. Kalau kita melakukan tindakan, rahmatan lil alamin. Kalau kita melakukan sesuatu ini memberi rahmat nggak bagi alam. Tapi kalau merusak alam berarti bukan Islam. Apapun bentuknya. Akhirnya saya lama-lama menyadari itu Pak. Nah jadilah akhirnya saya tidak menjadi orang yang keras lagi, yang ekstrim lagi. Karena setiap kali muncul keekstriman di kepala saya selalu bertanya, inikah rahmatan lil alamin? Satu. Terus yang kedua di kepala saya selalu bilang, apakah tindakan saya ini memberi rahmat atau menyiksa orang lain? Meskipun dalil-dalil lainnya berjubel untuk membenarkan. Nah itulah kita harus sadari, ada kebenaran, ada pembenaran. Oke. Nah, kebenaran Islam itu adalah rahmatan lil alamin, blessing for all universe. Jadi ciri-cirinya blessing for all universe itu adalah kalau kita datang orang seneng, kalau kita bicara orang seneng. Bukan ditinggalin ya. Ya, kalau orang nggak ada kita merasa kehilangan. Jadi kalau datang itu menggenapi, kalau pulang mengganjilkan ya. Kalau pergi mengganjilkan, itu adalah ciri-ciri rahmatan lil alamin. Nah, melalui program ini sebenarnya kita sedang mengajak semua insan, tidak hanya muslim tapi semua insan untuk menjadi manusia-manusia yang blessing for all universe gitu. Mudah-mudahan Pak. Nah nanti berangkat dari sana kita akan merontokkan satu persatu karat-karat yang pernah ditanamkan kepada kita tentang kekerasan demi kekerasan. Setiap kita mau keras selalu tanya, is this, apakah ini rahmatan lil alamin? Oke. Gitu. Kira-kira seperti itu Pak Haris. Sip, baik. Demikian ya Pak Haris membantu, ya. Iya, mudah-mudahan, amin. Berikutnya dari Surabaya. Ini dari tadi saya lihat ya, ada yang dari Kendal, Pontianak,
Balikpapan, Surabaya, Tasikmalaya. Terima kasih banyak loh sudah SMS ya, sudah berinteraksi sama Ayah. Banyak ya ternyata ya. Banyak banget Ayah. Ini tadi saya bilang kan sama Ayah ketika break, kayaknya nggak mungkin saya bacain satu-satu ini, bleber semuanya ya. Berikutnya nih. Assalamualaikum Ayah dan Mbak Riri, semoga sehat selalu, amin. Waalaikumsalam. Sehat walafiat. Amin. Saya pendengar setia Ayah. Setelah mengikuti kuliah malam Selasa, saya lebih sabar menghadapi anak-anak. Aduh, luar biasa. Amin, terima kasih amin, ya amin. Dari Mbak Anis di Surabaya. Terima kasih ya, banyak saya juga Bu Anis nih, ya. Ini ukuran kuliah 3 SKS memang Mbak, betul. Saya nggak kuliah di sana, kuliah di sini sekarang. Tapi kuliahnya enak kan? Fun. Enjoy. Berikutnya Ayah, selamat malam nih. Kayaknya selamat ada ibu malam. Bapak baru Ayah. Ya, saya Rahman dari Banjarmasin, usia 25 tahun. Ya, Pak Rahman. Istri 21 tahun. Ya. Anak udah setahun. Ya. Gimana Ayah, saya ingin menyatukan pandangan tentang pola pendidikan anak pada istri saya. Tolong dong caranya Ayah. Gitu. Caranya begini. Sebenarnya itu dulu pertanyaan Riri sebelum merit itu. Ayah saksi deh ya dari after dan before. Iya, jadi sebenarnya saya menuliskan buku judulnya Menjadi Ayah Baru Ternyata Asik loh. Sebenarnya buku itu isinya bagaimana sih? Coba cari buku Ayah yang satu itu. Iya, memilih pasangan yang pas gitu. Makanya waktu itu Riri banyak sharing seperti apa sih Ayah kalau mau pilih suami dan sebagainya. Maka saya katakan kata kuncinya adalah jangan pilih yang kayak Ri gitu, tapi pilih yang punya visi, punya cita-cita, punya tujuan yang jelas dan sebagainya. Dan cita-cita tujuan jelas itu harus dibahas sebelum merit. Sama nggak? Banyak samanya apa banyak bedanya? Karena kalau materi, harta dan sebagainya, wah itu mengikut aja. Kalau kita jalannya pas, wah itu hal seujung kuku ya. Kalau kita bicara tentang ingin punya mobil, ingin punya rumah, ingin keluar negeri, buat saya yang sudah mengalaminya dan berpengalaman di bidang itu gampang sekali asal kita melakukan hal-hal secara benar. Jadi kebalik sama yang diajarkan para orang tua kepada anak-anaknya tuh, cari itu kan lumayan, bapaknya kaya, wah hartanya banyak, terus bapaknya punya jabatan, nanti kamu pasti begini. Wah itu very very wrong. Nanti bisa dibuktikan Riri 5 tahun dari sekarang. Nah, akhirnya tersatulah pandangan. Bagaimana cara menyatukan pandangan? Gunakanlah buku. Buku itu pihak ketiga yang bisa dijadikan sebagai bahan diskusi. Bahasanya jangan mengajari. Menurut kamu gimana? Ini ada buku seperti ini. Menurut kamu gimana? Menurut kamu gimana? Jadi bahasanya adalah bahasa dialog. Menurut kamu kalau aku begini, kalau aku begini, kita ada pandangan gimana ya biar jalan tengahnya gitu. Jadi ada perbedaan. Dan buku saya itu benar-benar membantu karena buku itu ditulis berdasarkan pengalaman pribadi saya yang mengalami kemelut di 3 tahun pertama perkawinan. Based on true story. True story di mana saya bagaimana mengatasi kemelut itu sampai menjadi sebuah kerjasama, saling pengertian, lebih banyak menerima gitu. Karena dulu saya tidak ada yang membimbing bagaimana cara memilih pasangan dan mempersiapkan diri terhadap pernikahan. Karena kebanyakan kita berpikir bahwa nikah itu menjadi suami atau menjadi istri. Enggak cuma di sana. Kita menjadi orang tua, kita menjadi mantu, kita menjadi ipar. Dan itu semua adalah posisi-posisi yang langsung melekat secara bersamaan. Nah, plus nanti suatu ketika yang paling tanggung jawabnya paling tinggi adalah menjadi orang tua. Karena di orang tua itulah kita menurunkan semua tradisi mendidik, habit dan sebagainya. Kenapa sampai di ajaran agama kami dikatakan bahwa anak itu dosa dan pahalanya masih bersambung sama kita walaupun kita sudah meninggal kan. Itu adalah sebuah itu adalah sebuah pesan moral yang penting bahwa anakmu itu tanggung jawab, ikatan tanggung jawabnya itu dunia akhirat gitu kira-kira. Waduh, itu ya. Tapi coba nanti dicari buku Ayah. Tapi Ayah kalau misalkan ada yang mau online beli gimana, bisa nggak Ayah? Bisa, itu melalui Facebook ya. Jadi join dulu di Facebook, ada Facebook Karima Edukasi atau cari toko buku online. Tapi seandainya kita ingin cara yang paling mudah dan gratis, ajak aja dengerin bareng Smart FM.
gitu sambil dengerin, menurut kamu gimana? Gitu. Ini kira-kira. Seperti yang tadi sudah dikatakan oleh teman sebelumnya nih di Smart Listeners ya, bahwa ini adalah kuliah juga nih dari ayah. Ternyata kalau dipraktekin, wah bagus juga. Ayah ini kalau ngelihat waktu tuh ya udah nggak cukup kayaknya ya, benar-benar udah pet gitu. Tapi sebelum ayah kasih konklusi, mungkin ingin yang disampaikan closing statement pada kesempatan kali ini. Saya mau ucapin terima kasih banyak loh. Ini ada dari Kendal, dari Pontianak, ada Pak Iswan, Bu Tuti, Pak Sujudi, Pak Ihsan Hilmi. Kemudian ada tadi yang SMA juga ada ini dari siapa itu? Dari Hasbi di Medan. Wow, Hasbi. Gitu. Ajak teman-teman SMA ya, daripada tawuran mendingan dengar talkshow kita. Makasih ya Hasbi, tapi mohon maaf belum bisa sempat dibacakan secara melulu dan dibahas lagi oleh ayah. Ada Mbak Anis, ada Pak Akbar di Kebayoran, ada Adi dari Medan. Wah banyak banget. Terima kasih banyak loh ya Anda sudah berinteraksi pada malam hari ini. Ayah, closing statementnya Ayah mungkin ingin sampaikan sesuatu mengenai tabur tua ini Ayah yang tadi kita bahas. Begini Ri, kalau misalnya ada perilaku anak kita, jangan salahkan dia, tapi langsunglah pikiran kita terbawa, apa yang sudah saya tabur sehingga kok saya menuainya seperti ini. Jadi anak kita itu adalah mengikuti hukum tabur tuai. Jadi seperti saya sama Dimas, sama anak saya, sama Dido, saya selalu melihat, kalau Dido begini, apa saya yang sudah tabur? Jadi waktu kemarin Dido pipis, saya tidak marah, saya langsung, Nak, kamu tahu dari mana? Kamu lihat siapa? Nah itu jedar waktu bilang, aku lihat ayah. Jadi jelas dong ya, siapa yang nabur? Gak jauh-jauh banget gitu. Nah, baru disitulah kita akan insya Allah berkurang amarah kita kalau kita paham betul bahwa apa yang terjadi pada anak kita atau yang kita tuai dari perilaku anak kita sehari-hari itu adalah apa yang kita tabur sebelumnya. Anak kita itu adalah hukum tabur tuai dari orang tuanya. Jadi mari sadarilah sebelum kita marah, ingat hukum tabur tuai. Jadi setiap kali kita udah mulai kesel, kita langsung ingat, apa ya yang telah saya tabur pada anak saya sehingga kok dia perilakunya seperti itu. Iya, waduh. Baik secara langsung ataupun melalui pihak ketiga yang kita sebut televisi tadi ya. Iya, baik. Itu yang dapat Ayah sampaikan Smart Listener pada 2 jam malam hari ini bersama saya. Mudah-mudahan gitu ya, kita tidak hanya bisa mendapatkan satu manfaat dari ilmu ya, tapi kita bisa mengaplikasikan step by step lah ya Ayah ya. Pelan-pelan gitu ya, nggak bisa langsung frontal semuanya. Makasih banyak Ayah. Terima kasih kembali Riri.